Oke, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Sesuai janji gue, di video kali ini gue mau ngebahas soal HyperOS 3 di Xiaomi 15T Pro. Di sini akan gue bahas hal apa aja yang menarik di HyperOS 3 dan hal apa aja yang menurut gue masih harus diperbaiki di HyperOS 3. Dan tentunya gue akan share ke kalian juga tips and trik pakai si Xiaomi 15T Pro ini. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Oke, untuk hal yang pertama yang mau gue bahas kalian adalah soal interconnectivity-nya. Ya, untuk HyperOS 3 ini kita tuh bisa dengan sangat mudah untuk koneksiin HP Xiaomi kita ke perangkat Apple. Kayak misalkan iPad, iPhone, atau mungkin yang kalian pakai Mac. Caranya simple banget kan, tinggal download aja aplikasi yang namanya Xiaomi Interconnectivity dan udah deh. Kalau misalkan kalian pakai WiFi yang sama, kalian bisa koneksiin ke Xiaomi kalian. Ini gue pakai iPad dan gue langsung sambungin aja ke Xiaomi 15T Pro dan di sini adalah hal yang menurut gue menarik banget. Ini kita tuh bisa operasiin semua handphone kita ke dalam iPad kita. Kita bisa balas pesan, kita bisa buka sosial media, dan itu untuk audionya langsung muncul di iPad kita. Nggak cuma itu aja, tapi kalau misalnya kalian mau transfer data itu juga dengan sangat gampang ya. Kalian tinggal drag and drop aja. Mau itu dari Xiaomi ke iPad atau mungkin dari iPad ke Xiaomi, itu udah sangat mudah. Ini menurut gue satu fitur yang gokil banget sih, yang ada di HyperOS 3. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ngomongin soal animasinya nih, buka tutup aplikasi, di HyperOS 3 ini tuh udah makin smooth banget. Dan gue tuh bener-bener deh, nggak pernah ngalamin yang namanya stuttering pas ketika buka tutup aplikasi. Buka tutup recent app, ini semuanya udah berjalan dengan sangat halus. Selanjutnya fitur yang baru juga ada yang namanya Hyper Island, dan ini tuh fitur yang sama seperti Dynamic Island versi iPhone, dan ini tuh udah berjalan dengan sangat smooth. Animasinya menurut gua ini udah bagus banget. Cuman kalau misalkan di Hyper Island ini sayangnya aja dia tuh belum support untuk aplikasi pihak ketiga. Gue berharap untuk kedepannya aplikasi-aplikasi atau mungkin developer pihak ketiga itu bisa memaksimalkan fitur Hyper Island yang ada di Xiaomi series gitu. Jadi bisa kepake lah kalau misalkan aplikasi kayak misalkan Gojek atau mungkin Grab itu harusnya bisa support untuk fitur yang satu ini. Untuk sekarang masih fitur-fitur bawaan dari Xiaomi-nya aja kayak misalkan timer, terus kalian lagi record audio, itu dia bisa ada aktif di Hyper Island-nya. Kalau misalnya kita ngomong soal tampilan, ini juga ada beberapa refresh ya di bagian tampilannya, terutama dari bagian icon-iconnya. Ini dia punya icon-icon yang lebih fresh, lebih berwarna. Dan kalau misalnya kalian buka control centernya, ini dia juga punya tampilan yang baru dan lebih berwarna. Lalu juga di bagian home screen-nya sekarang tuh udah ada tab search ya, dan ini tuh udah memanfaatkan fitur AI. Jadi kalian tuh bisa cari apapun di sini, nggak cuma dokumen aja yang ada di HP Xiaomi kalian, tapi kalian juga bisa searching ke internet. Dan secara default ini tuh sebenarnya nggak aktif ya. Cara aktif ini gampang banget. Kalian di bagian home screen-nya kalian tinggal tap dan tahan aja. Terus kalian masuk ke bagian setting dan kalian pilih aja yang more. Kalau udah di sini tuh ada opsi yang namanya home screen search, kalian tinggal aktifin itu aja. Dan udah deh, nanti dia tuh akan muncul ke bagian bawah di sini. Ini tuh sebenarnya berguna banget ya untuk kita yang mau cari sesuatu biar kita tuh udah nggak perlu buka browser lagi seperti itu. Lanjut, hal yang menurut gue rada kurang suka adalah di bagian widget. Ya, kita tahu dari mulai HyperOS 2 sampai HyperOS 3 ini kita tuh udah disediain widget yang banyak banget. Ada yang lucu-lucu kayak misalkan hewan piaraan kayak kucing atau mungkin anjing. Ini mungkin buat sebagian dari kalian ada yang kepake fitur yang satu ini ya. Ini memang lucu banget. Cuman sayangnya aja di beberapa widget atau mungkin kebanyakan widget ini tuh banyak yang nggak bisa dipakai. Ada yang bisa dipakai, mungkin ada yang nggak bisa dipakai, dan bahkan kalau misalkan widget yang kita tap itu malah dia langsung masuk ke situs tertentu. Jadi menurut gue ini rada kurang oke aja, dan ini tuh kelihatan berantakan banget. Untuk widget aslinya sebenarnya ada ya, di bagian sini kan tinggal tap yang tanda search aja, dan ini adalah widget asli yang ada di aplikasi bawaan dari Xiaomi 15T Pro. Tapi secara desain ini menurut gue udah ketinggalan zaman banget. Udah ketinggalan jauh dari kayak misalkan One UI atau mungkin Origin OS, Color OS. Itu mereka punya desain widget yang menurut gue lebih kekinian. Gue berharap untuk kedepannya di bagian widget ini lebih diperhatiin lagi tentunya, agar kita tuh bisa kepake gitu widget-widget, dan ini langsung kalau misalnya kita tap dia bisa langsung masuk ke aplikasi yang ada di HP kita gitu, tanpa kita harus masuk ke situs tertentu, atau mungkin ada widget yang nggak bisa kepake dan ada widget yang nggak jalan gitu secara
real time kayak gitu. Terus juga kalau misalnya buat kalian yang ngalamin gitu, kayak misalkan pagi-pagi baru buka HP terus animasinya rada sedikit nge-lag, saran gue kalian lakuin tips ini, yaitu kalian matiin yang namanya virtual RAM. Karena mungkin virtual RAM meskipun RAM-nya ini 12 GB menurut gue udah cukup besar, itu virtual RAM rada kurang kepake. Nah, cara matiinnya adalah kan tinggal masuk aja ke bagian setting, terus kalian pilih yang namanya additional setting dan kalian pilih yang memory extension. Habis itu kan tinggal matiin aja dan restart HP Xiaomi kalian, dan harusnya masalah tersebut udah nggak muncul lagi. Gue udah matiin virtual RAM-nya dan gue udah nggak pernah ngalamin hal tersebut. Jadi pas ketika pagi gue buka HP, ini animasinya udah smooth lagi, udah nggak pernah nge-lag atau mungkin animasinya nggak pernah stuttering lagi kayak gitu. Lanjut di bagian kustomisasi untuk HyperOS 3, ini kustomisasinya udah cukup lengkap, cukup banyak. Itu yang pertama di bagian wallpaper ya. Di sini kita tuh ada penambahan fitur baru yang namanya AI Wallpaper. Ini tuh adalah wallpaper yang bisa bergerak ya, atau ada animasinya sendiri, dan sebenarnya kita udah disediain beberapa preset, tapi kita bisa bikin wallpaper AI versi kita sendiri. Kalian tinggal add yang tanda plus ini aja dan kalian tinggal pilih itu wallpaper apa yang mau kalian jadiin animasi. Ini dia makan waktu ya, beberapa menit, dan mungkin ada beberapa wallpaper yang nggak bisa dibikin animasi. Jadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa, seperti itu. Nggak cuman itu aja, tapi di bagian lock style di sini kita tuh udah disediain beberapa pilihan jam juga yang baru. Menurut gue ini bagus. Fontnya ini kelihatan besar, terus ini asik banget sih tampilannya, dan dia punya deep effect, jadi bisa dibikin transparan gitu atau membelakangi objek gitu untuk bagian jamnya. Ini menurut gue keren banget sih. Terus di bagian personalisasinya ini juga kita tuh udah dikasih beberapa pilihan preset. Kalau misalnya kita mau bikin wallpaper gitu, ini tuh udah ada beberapa pilihan. Jadi kalau misalnya kita mau ganti wallpaper, kita bisa tinggal pilih di bagian sini aja. Ini tuh sebenarnya udah mirip kayak iOS sih. Lanjut di bagian launchernya, ini dia kan pakai HyperOS launcher ya. Dan buat kalian yang mungkin belum update untuk launchernya ini, mungkin kalian tuh di bagian Nation App-nya tampilannya cuman ada dua pilihan. Ada yang pertama horizontal dan yang kedua adalah vertikal. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian udah update yang versi terbaru, ini dia ada satu tambahan lagi, yaitu yang namanya stack. Jadi kalian tuh bisa punya tampilan recent app seperti ini. Kalau misalkan kalian user Xiaomi 15T Pro yang belum kedapatan update untuk launchernya dan masih belum ada fitur tersebut, ini sebenarnya kalian tuh bisa update secara manual ya. Jadi kalian tinggal download aja atau kalian tinggal searching aja di Google HyperOS Launcher, dan itu nanti dia akan ada posisinya di paling atas. Ini kalian tinggal download aja aplikasinya dan install secara manual. Disclaimer dulu, ini gue cuma terapin cara ini di Xiaomi 15T Pro. Ini tinggal plug and play aja. Gue nggak tahu untuk seri lain apakah akan segampang ini atau harus ada yang disetting terlebih dahulu untuk dapetin fitur tersebut. Next, untuk kalian user baru HP Xiaomi yang mungkin masih bingung gitu gimana caranya untuk ngunci aplikasi, sembunyiin aplikasi, ngunciin file, foto ataupun video. Sini gue jelasin caranya. Kita mulai dulu dari bagian aplikasi ya. Cara kunci aplikasi. Jadi kan tinggal masuk aja ke aplikasi yang namanya security. Habis itu kan tinggal scroll ke bawah di bagian commons featuresnya. Di sini tuh ada yang namanya app lock. Jadi kalian tinggal buka itu aja dan kalian bikin passcode versi kalian sendiri. Kalau udah di sini kalian tinggal pilih aja aplikasi apa aja yang mau kalian kunci. Jadi kalau misalkan udah kalian kunci, ya udah kalian tinggal buka aja aplikasi tersebut dan nanti dia akan otomatis minta passcode ataupun pattern seperti itu. Next, gimana caranya untuk sembunyiin aplikasi? Ini sama juga caranya, kalian tinggal buka aja aplikasi security dan kalian pilih yang namanya hide apps. Kalau udah, kalian tinggal masukin passcode dan kalian tinggal pilih aja aplikasi apa aja yang mau kalian sembunyiin, seperti itu. Dan nanti untuk aplikasinya, dia tuh nggak akan muncul di bagian home screen ataupun di bagian app driver-nya. Nah, cara akses aplikasinya gimana kalau misalkan udah tersembunyi? Ini gampang banget, di bagian home screen kan tinggal pakai dua jari kayak gini aja. Dan nanti kan tinggal masukin passcode-nya aja dan aplikasinya udah ada di sini. Kalau misalkan kalian masuk ke bagian settingnya, di sini tuh ada pilihan lagi untuk sembunyiin aplikasi. Jadi ya benar-benar aplikasinya itu akan hilang dan untuk notifikasinya nggak akan muncul kayak gitu. Sekarang kita masuk ke bagian galerinya, gimana caranya untuk hide foto ataupun hide video. Nah, caranya kan tinggal pilih aja foto ataupun video. Habis itu kan tinggal pilih yang bagian add to album dan kalian tinggal pilih yang private album. Habis itu kan tinggal pilih OK dan nanti otomatis foto ataupun videonya akan hilang dari galeri kalian. Nah, cara aksesnya gimana? Ini gampang banget. Di bagian galeri kan tinggal swipe ke kanan gini aja. Habis itu kan tinggal swipe ke bawah, tahan sampai dia muncul icon kayak gini.
Dan kalian tinggal lepas saja pakai fingerprint dan otomatis foto dan videonya itu akan ada di bagian sini. Untuk balikin ke semulanya gampang banget, kalian tinggal pilih aja foto ataupun video. Habis itu kalian tinggal pilih yang remove from private album. Dan kalian tinggal pilih aja mau taruh di album mana, seperti itu. Next, di bagian file, ini kalian tinggal buka aja aplikasi yang namanya File Manager. Dan kalau misalnya kalian mau sembunyiin file juga gampang banget. Kalian tinggal pilih aja file apa yang mau kalian sembunyiin. Habis itu kalian pilih yang tab more yang pojok kanan bawah dan kalian pilih yang namanya make private. Habis itu kalian tinggal pilih aja make private dan nanti otomatis filenya akan hilang dari file manager. Nah, cara aksesnya juga gampang banget. Di bagian file manager ini kan tinggal swipe ke bawah, tahan kayak gini sampai ada icon kayak gini, dan udah deh, kan tinggal lepas aja, masukin passcode ataupun fingerprint, dan nanti filenya akan ada di sini. Untuk balikinnya lagi juga sama sih seperti di galeri, kan tinggal pilih aja filenya dan udah deh, kan tinggal pilih yang remove. Nanti kan tinggal pilih aja folder di mana, habis itu kan tinggal pilih OK, dan nanti otomatis filenya akan hilang dan terbuka lagi. Lanjut, ini terakhir ya. Nah, buat kalian pengguna baru HP Xiaomi 15T Pro atau mungkin kalian pengguna HP Xiaomi yang lain, sebenarnya kita tuh bisa bikin HP kita tuh lebih aman lagi untuk security-nya. Kalau misalkan amit-amit hilang. Nah, caranya kan tinggal masuk aja ke bagian setting, terus kalian pilih yang namanya security and privacy, dan kalian tinggal scroll aja ke bawah, pilih yang namanya advanced protection. Nah, di sini secara default ini dia nggak aktif ya, jadi kalian bisa aktifin aja yang namanya device protection. Jadi kalau misalkan HP kalian tuh amit-amit kecuri, ini dia tuh bisa ngelindungin data-data kalian. Ini kan tinggal baca aja di bagian sini, ini hal apa aja yang mereka lindungi pas ketika kita udah pakai yang namanya device protection ini. Oke, palingan segitu aja. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru beli Xiaomi 15T Pro dan udah update ke HyperOS 3. Gue berharap untuk kedepannya, untuk HyperOS 3 ini lebih dikembangin lagi, terutama di bagian tampilan widgetnya gitu. Harusnya bisa dibikin lebih bagus lagi dan nggak kalah gitu dengan custom UI lain seperti One UI, Origin OS, atau mungkin Color OS, atau bahkan di HiOS. Itu menurut gue lebih bagus loh tampilannya ketimbang widget di HyperOS ini. Oke, segitu aja dari gua. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Buat yang dari Sumber Gadget, pamit.